Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku punya sebuah cerita dari seorang gadis SMA yang mendapatkan sebuah SMS nyasar atau SMS random dari seseorang yang tidak ia kenal. Dan dari SMS tersebut akan berujung pada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan dan juga membuat bulu kuduk kita merinding. Oke, daripada penasaran, inilah ceritanya. Cerita ini terjadi pada masa di mana handphone baru saja diperkenalkan dan masih belum banyak orang yang memilikinya. Ada seorang gadis di desa yang orang tuanya membelikan dia handphone sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Tentunya gadis ini merasa sangat senang. Tetapi masalahnya, di desa tersebut hanya dia yang memiliki handphone. Dan dia jadi tidak bisa menggunakan handphone tersebut untuk berbincang dengan teman-teman sekolahnya. Sampai suatu hari, ia menerima sebuah SMS yang isinya begini. Hei, aku sedang mencari teman. Aku mengirimkan SMS ini ke nomor acak. Jika kau mau, maukah kau menjadi temanku? Gitu isinya. Mungkin bagi kita yang sudah familiar dengan handphone, SMS ini sangat mencurigakan dan tentunya kita akan mengabaikannya. Tetapi beda lagi dengan orang yang belum familiar dengan handphone. Dan juga si gadis ini masih SMA, jadi dia tidak berpikiran aneh-aneh atau berpikiran terlalu jauh. Malahan gadis itu merasa sangat senang ketika menerima SMS nyasar itu, dan dia pun segera mengirimkan balasan. Sejak saat itu mereka berdua sering berkirim pesan, dan dari SMS mereka tersebut, si gadis ini mempelajari sesuatu dari teman barunya itu. Dia adalah seorang pemuda dan sekarang duduk di bangku SMA. Dan gadis itu pertama senang ketika tahu bahwa usia pemuda itu sama dengan usianya. Namun, yang pemuda itu bicarakan hanyalah sebatas acara TV maupun sekolahnya saja. Tak pernah sekalipun pemuda itu membicarakan masalah rumahnya ataupun di mana ia tinggal. Bahkan, ia selalu menolak menjawab saat si gadis menanyakan di mana rumahnya. Suatu hari, si gadis ini memantapkan hatinya dan mengirimkan pesan ke pemuda itu. Aku ingin mendengar suaramu. Maukah kamu menelponku jam 8 malam ini? Lalu pemuda itu pun menjawab, tentu, aku juga ingin mendengar suaramu. Si gadis merasa sangat senang dan dia tak sabar menunggu jam 8 malam ini. Malam itu, tepat jam 8, telepon yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Sebelum mengangkat telepon, si gadis ini berpikir, mungkin suatu hari ia ingin mendengar percakapan ini lagi. Jadi dia memutuskan untuk merekamnya. Singkat cerita, mereka asik berbicara di telepon sampai mereka lupa waktu. Si gadis pun melirik ke arah jam dindingnya, dan jam menunjukkan pukul 9.30 malam. Wah, sudah larut malam. Besok aku harus pergi ke sekolah, jadi aku harus tidur sekarang, kata gadis itu. Kita bicara lagi lain waktu ya. Lalu mereka mengakhiri pembicaraan mereka. Si gadis mencoba memikirkan apa yang mereka bicarakan tadi di telepon. Tetapi sekeras apapun si gadis mencoba berpikir, dia tidak bisa mengingatnya. Aneh kan? Ia hanya ingat, ia merasa sangat senang tadi, dan setelahnya ia pun tertidur. Namun tiba-tiba, sedang apa kamu? Si gadis itu membuka matanya dan melihat ternyata ibunya yang membentaknya. Ia menjadi terkaget saat ia menyadari bahwa dia hampir saja jatuh dari jendela. Kakinya berada di pinggir jendela kamarnya yang berada di lantai 2. Merasa kebingungan, ibunya pun menjelaskan. Saat itu jam 2 pagi, ibunya mendengar suara dari arah kamar si gadis. Karena firasat ibunya tidak enak, ibunya pun memeriksanya. Gadis itu amat bingung karena ia tidak ingat memanjat jendela saat tidurnya. Di saat kebingungan itu,
Ia tiba-tiba teringat akan perbincangannya dengan pemuda itu. Merasa penasaran, ia pun memutar kembali rekaman yang ia rekam tadi. Dan yang terdengar hanyalah begini. Kau akan mati karena melompat dari jendela jam 2 pagi. Kau akan mati karena melompat dari jendela jam 2 pagi. Begitu seterusnya sampai rekaman itu berhenti berputar. Oke semuanya, itulah cerita kita untuk hari ini. Jadi di cerita ini bisa kita simpulkan, mungkin si gadis ini terkena semacam hipnotis atau gendam yang membuat dia tersugesti untuk melakukan apa yang diminta oleh si penelpon. Jujur, aku nggak tahu hipnotis semacam ini ada atau enggak sebenarnya. Tapi kalau kalian lebih tahu atau kalian punya informasi, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di the next video.